Terima kasih pemirsa, masih disiarkan langsung dari Masjid An-Nur Duri Kepa masih dalam Damai Indonesiaku dan masih bersama jamaah-jamaah yang ada di sini berkaitan dengan tema kita yaitu cari rezeki halal agar tak kena mental bersama guru kita Ustadz Zaki dan juga Ustadz Syahdan yang tadi telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kami persilakan saat ini kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada 4 jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Kami persilakan terlebih dahulu ada Ibu Norce, betul ya Ibu ya? Boleh berdiri dan disampaikan pertanyaannya. Ini Ibu Norce ini jauh-jauh dari Pandeglang, Banten ya Bu ya, Masya Allah. Ada berapa jamaah Ibu kalau boleh tahu? Ada 35. Ada 35, sudah nyala Ibu? Sudah. Oke, ada 35. Baik. Silakan pertanyaannya Ibu Norce, nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kami dari Al-Hidayah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nama saya Norce Dwioni Hermawati. Saya mau tanya Pak Ustadz. Siap. Baik. Bagaimana cara mindset tawakal dan pemahaman yang luas akan rezeki stres yang sehat? Terima kasih. Oke. Baik, mindset ya Bu ya? Ya, mindset. Mindset antara tawakal dan rizki yang luas. Rizki yang luas, ya. Oke. Terima kasih Ibu Norce, boleh duduk kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Zaki. Baik, bismillah. Tadi di awal sudah kita dengar bersama juga dari Kiai kita Guru Syahdan. Pertama, ini mindset Bu ya. Ibu, do you understand mindset Bu? Ini bukan temannya kitchen set, beda. Jangan sampai salah, itu kitchen set, ini mindset. Cara berpikir, memaknai secara tepat dan benar. Bagaimana dengan tawakal, Allah turunkan rezeki. Di dalam akhir surat Yasin, ini pada hafal semua. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kun fayakun tuh mesti dipancing Bu. Dipancingnya dengan apa? Al insanu bitadbir wallahu bitakdir. Kewajiban manusia ini usaha. Yang terbaik. Do your best. Do you understand? Yes aja udah biar cepat bagaimana kayak. Yang terbaik dulu, wallahu bitakdir. Ntar urusan hasil bukan wilayah kita. Urusan siapa itu? Allah. Tawakal itu Ibu nih dari Pandeglang, jauh-jauh kemari. Kan Ibu dapat rezeki di sini. Bukan cuma masalah uang, tayang di TV. Sepandeglang ngeliat, oh si Encum masuk TV, rezeki. Betul nggak? Buat saya rezeki, alhamdulillah. Hadir juga di tengah kita kan ada Ustazah Nai. Besok beliau live TV One. Dari Pandeglang juga beliau Bu. Dari pesantren beserta suami hadir. Itu juga rezeki buat saya. Kenapa? Sama-sama usaha dan ikhtiar. Dari Pandeglang berangkat, saya dari Depok. Ketemu di TV One. Rezeki, yang satu ikhtiar, yang satu usaha. Sekarang begini, Ibu lapar. Niat nih pengen kenyang, tapi tuh nasi nggak disamperin, lauk kagak diambil, sayur kagak disendok, kira-kira usahanya kagak ada, kenyang apa kagak? Kalau mau kenyang samperin nasinya, sendok sayur, makan. Gini dah, kita nggak usah ribet-ribet mikir dah, kita ada lagu bocil nih ya, cicak-cicak di dinding. Diam, lanjut, datang, yang kencang. Ini berapa bis rombongan TK ini dari Pandeglang? Bu, dia cuma merayap doang Bu, tuh cicak lihat, begitu indah syairnya. Cicak-cicak di dinding, dia merayap, itu ikhtiar Bu. Tapi kalau dia mau ikhtiar, biar cuma merayap, Allah datangkan seekor nyamuk. Itulah kun fayakun. Hab tuh bagian kita yang menikmati rezeki Ibu. Menikmati rezeki boleh apa enggak? Boleh.
Cuman jangan sampai rezeki yang kita terima dari Allah, ibu imbangin sama pengeluarannya. Tadi kiai kita bilang, Kiai Sahdan, suami ibu 10 juta sebulan. Ya masa iya kalau beli emas di bank 500 sejuta kagak dikasih, betul nggak Bu? Insya Allah, bini mah kalau minta banda disenengin dibagi sama lakinya. Kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duit ya laki susah itu namanya. Yang penting usaha Bu, ya tawakal. Badan kan titipan, betul ya? Ini titipan dari Allah. Kita tidak berhak memiliki karena sejatinya badan itu cuma dititipi oleh Allah. Ini kendaraan kita satu-satunya Bu. Kita mau kerja pakai badan ini, betul nggak? Ibu datang ngaji, silaturahim pakai badan ini. Rumah kalau error, bocor, rusak, ibu masih bisa numpang di rumah tetangga, benar? Masih bisa pindah kontrakan. Lah sekarang badan ibu error, rezeki yang Allah titip nggak dijaga. Lagi sujud, asam urat, iktidal, kolesterol naik. Ada nggak asam urat di sini? Banyak. Yang kolesterol sering naik ada. Masjid apa rumah sakit sih ini ya. Baik, Masya Allah. Jadi rezeki itu Bu luas. Betul. Badan kita pakai buat ikhtiar usaha. Kendaraannya udah disiapin. Kata beliau jangan gabut, jangan mager. Gerak, do action. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Zaki Mirza, dan ini bisa mudah-mudahan menguatkan mindset kita, apalagi ada ikhtiar dan nanti insya Allah bagaimana terserah rezekinya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada tawakal di sana ya. Nah berikutnya kami persilakan kepada Ibu Kurniasi ya. Silakan boleh berdiri Bu Kurniasi, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kurniasi. Alhamdulillah saya tinggal di RW 2 Kelurahan Duri Kepa. Ya, akamsi ini Bu ya. Nah, Siap, silakan Ibu. ada sedikit Ustadz yang saya mau pertanyakan. Ini mengenai rezeki. Karena warisan termasuk rezeki. Suami saya sudah almarhum, saya punya 2 anak. Dan saya alhamdulillah ditinggalkan beberapa aset oleh almarhum. Karena pikiran saya itu kan milik anak-anak. Intinya yang saya tanyakan bagaimana supaya saya juga tidak dosa, takut saya juga nggak ada umur, nanti anak kita berebutan. Apakah warisan itu kita berikan segera pada anak-anak saya karena 2 anak saya sudah menikah semua. Itu saja, kita mengelolanya sebagai orang tua takut salah kaprah gitu ya. Ustadz, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai warisan, ini yang sering menjadi harta gono gini dan juga keributan di dalam keluarga biasanya ya Ibu ya. Silakan, bagaimana nih Ustadz berkaitan dengan warisan? Ya, memang dalam persoalan uang, harta, sering saudara jadi musuhan. Benar nggak? Uang ini nggak kenal saudara. Kadang bisnis sama adik kakak aja bisa pecah gara-gara uang, ya. Makanya ibu-ibu mah yang penting banyak duit, ya kan? Kelihatan tuh wajah-wajah materainya situ. Nah, bagaimana kalau harta yang ditinggalkan suami untuk anak-anaknya dan ibu juga ada jatahnya. Cuma ibu yang khawatirin kan takut khilaf ya. Namanya harta begitu ya, keinginan banyak apalagi dan seterusnya. Boleh nggak kita bagi lebih dulu? Ya bisa saja, tapi jatuhnya hibah. Ya, jadi jatuhnya hibah. Nanti selama ibu masih hidup, kemudian ibu sudah bagi dulu anak-anak ibu, maka itu nanti pemberiannya itu namanya hibah. Nanti begitu ibu meninggal, ya, baru nanti jadi wasiat, jadi warisan seperti itu. Nah ini memang penting ya, karena masalah warisan juga seringkali menjadi sengketa gitu. Tapi boleh nggak Ustadz sebelum saya bagi, saya makan dari situ? Boleh saja ya, boleh memakan secukupnya ya. Apalagi ibu hartanya udah banyak ya kan, di samping harta pribadinya
ya cukup dengan harta ibu boleh. Tapi boleh nggak ngambil dari peninggalan suami? Boleh ya. Nah, itu namanya ya fal yasta'fif. Kalau ibu misalnya kurang boleh diambil, kalau kaya udahlah cukup aja ya itu. Tapi kalau emang ibu merasa kurang dan perlu ngambil dari situ silakan, karena memang ada jatah ibu dan ibu masih punya hak di situ ya. Nah ini memang penting di dalam mencari rezeki ini Allah sudah atur ya kan. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, jangan sampai kita yang haram kita ambil. Padahal kalau kita nyari yang rezeki dengan cara yang haram, kalau memang itu jatah rezeki kita, itu kita cari yang halal juga dapat kok. Kalau itu memang jatah rezeki kita, gitu loh. Jadi nggak perlu dengan cara yang haram gitu loh. Ada satu kisah ayah bunda, di nama sahabat Ali pernah naik kendaraan untanya silaturahim ke rumah sahabatnya. Lalu sampai rumah depan sahabat, ada orang tua tuh yang lagi nongkrong di situ, lagi ngopi ya. Dulu ada kopi enggak ya? Ada ya. Terus kata sahabat Ali, "Mas, tolong ya jagain unta saya mau silaturahim masuk ke dalam." Nah, begitu sahabat Ali masuk ke dalam ngobrol, singkat kata sahabat Ali keluar tuh, ngeluarin uang 5 dirham, pengen ngupain tuh bapak-bapak yang jagain untanya. Begitu beliau keluar, bapak-bapak ini udah nggak ada, unta pelananya hilang. Kemana? Dicuri bapak itu, dijual ke pasar, harganya 5 dirham. Tuh coba. Padahal sahabat Ali mau kasih 5 dirham dengan cara yang halal, tapi bapak ini memilih jatah rizkinya, menjemput jatah rizkinya hari itu dia dengan cara yang haram. Tuh, maka bapak ibu tenang aja. Yuk kita mulai saat ini kita seleksi lagi ya. Ada apa kok sering rumah tangga berantakan, misalnya nyari duit susah. Barangkali nih ada yang tercampur nih antara yang haram dengan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Sahdan, dan ini menjadikan kesyukuran bagi Ibu Kurniasi khususnya, apalagi mendapatkan warisan ini jarang-jarang, tidak semua yang bisa mendapatkan warisan, perlu yang rezeki yang disyukuri ya Bu ya. Nah berikutnya kami persilakan Ibu Yusdelni. Silakan boleh berdiri Ibu Yusdelni, akan dijawab oleh guru kita Ustaz Zaki Mirza. Dari Pandeglang juga Ibu? Betul. Silakan diperkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Ibu Yusdelni dari Batu Sangkar, Padang. Tapi tinggalnya menetap di Malaysia Ustadz. Jadi saya berniaga Ustadz. Maaf ya Ustadz, bahasanya campur-campur. Oh Melayu ya, sila. Nah, jadi Ustadz, saya berniaga. Akhir-akhir ini kan perniagaan ini banyak saingan Ustadz. Jadi saya sekarang nih menerima barang import dari luar Ustadz. Contohnya dari Indonesia. Tapi barang yang dari luar tuh tak ada cukainya Ustadz, tak ada, maksudnya tak ada pajak. Pajak ya. Oke. Nah, dengan harga yang lebih murah, maksudnya dari modal yang di ya. Malaysia, dengan kadar jual belinya cepat. Oke. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana perniagaan saya tuh Ustadz? Siap. Oke. Apakah ini halal atau Apakah tidak ini begitu halal ya? atau makruh atau macam mana? Ketika itu tidak ada cukai di situ. Nah, Sedangkan kita menjual produk Indonesia ada Iya. cukai. baik. Dari Malaysia Ibu? Dari Malaysia Pak, tapi aslinya Batu Sangkar. Baik. Tapi tinggalnya di Malaysia, menetapnya. Sebelah mana rumahnya Upin Ipin? Jauh Pak, Sama Jarjit. jauh Pak. Oke, silakan Siap, berdiri Ibu. kembali Bu Yusdelni, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Zaki Assalamualaikum Mirza. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi dalam keseharian hidup kita Bu, beraktivitas, berkegiatan, itu kita punya perjanjian sama Allah yang kita baca di setiap doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Oke, kita garis bawahin pada kalimat wa mahyaya. Semua kegiatan hidupku. Nah, di bawah garis bawah itu ada tuntunan dari Allah nih Bu. Tuntunannya apa?
kalau hidup itu mau tenang, mau damai, seperti acara kita, Damai Indonesiaku, syaratnya 3. Berapa Bu? Atiullaha, taatlah terhadap aturan Allah yang disampaikan lewat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kedua, wa atiur rasul. Kalau hidup mau tenang, sehat, damai, ikuti yang disunnahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yang sering kita lupa, wa ulil amri minkum. Taatlah dengan undang-undang, peraturan di negara yang kita menjadi warga negaranya. Ibu, KTP-nya warga negara apa? Malaysia. Oh, di Indonesia sudah menetap. Oh, masih KTP. Oke, siap. Artinya Ibu, kita yang di KTP-nya Indonesia, sebaik-baiknya kita, jadilah muslim yang baik dan jadilah warga negara yang taat. Contoh, maaf ya Bapak nggak bermaksud menyinggung ini Pak, punten mohon maaf lahir batin. Saya tanya, nikah siri secara agama sah nggak? Sah. Apa itu sempurna ketika belum ada ijab qabul di depan di KUA? Tidak. Nanti efeknya kepada siapa? Anak-anak. Ibu haknya tidak jelas, anak-anak tidak masuk di dalam administrasi kakak, betul nggak? Kesempurnaan iman seseorang itu bukan hanya ketika ibu taat kepada Allah. Bukan hanya ibu ketika mengikuti sunnah baginda Rasulullah. Tapi juga di saat ibu ikuti aturan hukum dan undang-undang di negara setempat. Pajak itu bagian dari undang-undang bukan? Terlepas pro kontra, kita tidak lihat itu ya, itu masalah masing-masing. Tapi yang pasti sempurnakan hidup dan iman kita dengan mentaati 3 aturan yang Allah sampaikan tadi. Gitu. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, terima kasih Ustaz Zaki Mirza atas jawabannya. Ini sesuai apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Syahdan tadi, ketika kita ada kegelisahan dalam hidup, mungkin perlu kita koreksi nih. Jangan-jangan harta kita ada yang harta haram di sana. Nah, ini mungkin bagian daripada jawaban yang tadi juga disampaikan oleh Ustaz Zaki Mirza. Nah, satu lagi ada Bapak Dari, silakan. Pak Dari dari mana nih Pak? Silakan diperkenalkan Pak Dari dan juga disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Dari, kebetulan saya sebagai DKM dari Masjid An-Nur, mewakili dari rekan-rekan ingin menyampaikan atau pertanyaan kepada guru-guru kita. Apa yang dimaksud dengan halal, haram, dan subhat? Dan bagaimana harta dari pemerintah sebab itu bercampur dengan pajak dan minuman keras, bahkan dari diskotik. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dari. Agak berat nih Ustaz Sadan, bagaimana ketika harta agak tercampur, di situ ada subhat, ada halal juga dan juga haram. Silakan Ustaz. Ya, halal dan haram itu kan jelas ya. Ya, nah antara halal dengan haram itulah yang namanya syubhat ya, yang kita ragukan apakah ini haram ataukah halal gitu. Nah, bagaimana kita memastikan apakah ini harta haram atau tidak? Soalnya kan di duit ini nggak ada tulisannya, benar nggak? Iya kan? Kalau ada tulisannya enak, oh ini haram, ini halal gitu. Jadi duitnya, zatnya tidak ada kata haram atau halal. Tapi cara mendapatkannya itu loh. Ya, cara mendapatkannya dengan cara yang sesuai syar'i atau tidak, ya. Kan duit yang kita pegang sekarang ini Bu, bisa jadi pernah mampir di diskotik, bisa jadi, ya kan? Kita nggak tahu kok. Bisa jadi di tangan koruptor terus mampir ke kita, ya. Bukan duitnya, tapi cara kita mendapatkan uang itu sampai ke kita, itu yang harus dijaga. Itu yang harus diperhatikan, ya. Yang penting jangan sampai ada unsur maisir, unsur riba, unsur judi, unsur goror, unsur kejoliman. Nah, selama kita mendapatkan harta itu dengan cara yang baik,
sesuai syar'i dan betul-betul halal, insya Allah ya itu halal untuk kita. Boleh kita gunakan. Dan ketika menggunakannya aja pun harus dengan keluarnya yang baik juga. Udah susah payah nyari harta yang halal. Gunainnya untuk judi, untuk maksiat dan lain sebagainya yang haram-haram gitu. Emang karena apa? Karena memang kemaksiatan itu kan mahal harganya, benar gak? Iya. Kalau yang ibadah kebaikan kadang-kadang mudah tapi susah kita lakukan. Yang mahal dikejar, yang mudah, yang murah, yang gratis sering kita lalai gitu loh. Nah ini kebanyakan kita kelemahannya di situ ayah bunda ya. Maka tadi dalam tausiah saya ya supaya kita terjaga itu semuanya, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi rem kita. Bahkan kalau kita dahulukan Allah, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Kata Rasul, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka. Itu kata siapa tuh? Kata siapa? Kata saya mengutip hadis Rasul ya. Kata Rasul begitu, siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, amin. Terima kasih Ustaz Sahdan, dan ini menjadi catatan penting buat kita semuanya agar selalu berhati-hati dalam menjemput rezeki. Untuk itu tema kita pada siang hari ini yaitu menjemput rezeki yang halal agar tak kena mental. Nah pemirsa, selain jamaah yang mengajukan pertanyaan dan berdialog dengan guru-guru kami juga ajak pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung lewat video call WhatsApp kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.